Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyambut hangat kedatangan Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Ottawa, Kanada. PM Carney menyampaikan kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto jadi langkah baru bagi hubungan kedua negara. Dalam pertemuan kedua kepala negara fokus untuk membahas isu geopolitik terkini dan penguatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Kanada. Salah satu yang menjadi agenda penting dalam pertemuan ini adalah penandatanganan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA. Melalui ICA-CEPA, kedua negara berharap dapat memperluas akses pasar produk unggulan dan juga meningkatkan investasi asing. Canadien des Affaires et pour l'Indonésie, Monsieur Anin, Conseil canadien des Affaires. Sebelumnya, saudara, pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan Majelis Sidang Umum PBB jadi perhatian sejumlah pemimpin negara setelah 10 tahun Indonesia tidak pernah tampil langsung di Sidang Umum PBB. Presiden Prabowo mengklaim Indonesia telah menyiapkan 20.000 lebih putra-putri terbaik untuk mendukung perdamaian dunia, termasuk di Gaza, Palestina. Madam Annalena Baerbock, the sea level, Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. In Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. 4 dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto memberikan pengakuan terhadap Palestina. Keempat negara anggota Dewan Keamanan PBB yang mengakui Palestina yakni Tiongkok, Rusia, Inggris, dan juga Perancis. Sementara Amerika Serikat tetap menolak pengakuan terhadap Palestina. Dewan Keamanan PBB adalah badan utama PBB yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Anggota terdiri dari 15 negara, 5 diantaranya merupakan anggota tetap yang punya hak veto. Hingga saat ini lebih dari 150 negara telah mengakui Palestina. Today many of Iran's former military commanders, in fact I can say almost all of them, are no longer with us, they're dead. Saudara, Palestina berulang kali mendapat dukungan mayoritas negara anggota PBB, namun upaya itu selalu terbentur dengan hak istimewa yakni hak veto yang dimiliki 5 negara Dewan Keamanan PBB. Hanya Amerika Serikat yang hingga kini enggan mengakui Palestina. Kita bahas petang ini sudah bersama kami bergabung lewat sambungan Zoom Teguh Reza Shah, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Selamat petang, Pak Reza. Selamat petang Indonesia. Pak Reza, cuma satu Amerika Serikat dari 5 negara yang punya hak veto yang belum mengakui Palestina. Amerika Serikat sejauh ini atau sejauh mana hak veto ini bisa melemahkan legitimasi PBB untuk bisa mengakui Palestina? Sejak tahun 45 PBB itu memiliki United Nations Security Council, ya. 5 negara ada di dalam sana. Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan China. Intinya adalah kalau satu negara saja dari sana yang menggunakan veto, berarti apapun hasil terbaik dari rancangan resolusi yang dibuat di Dewan Keamanan itu tidak akan berjalan. Sampai nanti resolusi tersebut direvisi atau dibuat lebih fleksibel sehingga dirasa oleh Amerika Serikat ini menguntungkan dia dan juga menguntungkan Israel. Jadi dalam hal ini tetap suasana tidak berubah walaupun Perancis dan Inggris sudah mengakui Palestina, tapi kita belum tahu bagaimana perilaku mereka kelak di dalam Dewan Keamanan PBB. Karena pengakuan dari Inggris dan Perancis ini
sifatnya dibuat oleh kalangan eksekutif, tidak mungkin belum dikonsultasikan dengan kalangan legislatif mereka, dan ini hanya dibuat dalam pandangan saya temporer karena tekanan sangat besar dari masyarakat. Ya, di mana ada kekhawatiran bagi pemerintah Inggris dan Prancis, kalau mereka tidak mengikuti angin perubahan, maka akan sangat berbahaya pada mereka dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Jadi kita harus ingat, perhatikan baik-baik bahwa pengakuan dari Inggris Prancis itu belum tentu ajak. Ada kemungkinan masih berubah. Tapi pada saat yang sama, kita juga harus hendaknya mengambil manfaat bahwa ini adalah kekuatan psikologis bagi kalangan Eropa. Juga kekuatan psikologis bagi negara-negara yang tergolong dalam Commonwealth of Nations dan juga negara-negara yang termasuk pada Francophone, agar mereka mengikuti jejak dari Inggris dan Prancis. Seperti kita ketahui bersama, masih ada negara yang berbeda pendapat, misalnya di kalangan negara yang menolak Palestina itu antara lain Papua Nugini. Padahal Papua Nugini adalah mantan kerajaan Inggris. Kemudian masih ada lagi di Pasifik Selatan, itu negara-negara seperti Palau yang saat ini bergabung dengan Amerika, yang berada dalam kepemimpinan psikologis Amerika Serikat, dan juga ada Nauru. Jadi Nauru ini sebenarnya berada mantan negara Commonwealth. Jadi harapan saya adalah kalau Inggris dan Perancis benar-benar mendukung kemerdekaan Palestina, dan maka kemungkinan besar akan terjadi perubahan di kalangan negara yang abstain maupun yang tidak. Tapi bagaimanapun ini suatu perkembangan. Cuman masalahnya, apakah Inggris dan Perancis nanti akan bersama Cina dan Rusia? Ini belum tentu, belum ada tradisinya selama ini. Jadi untuk itu ya, kita harus masih menduga-duga nanti apakah mereka akan menggunakan veto. Karena selama ini veto dari Inggris dan Prancis tidak pernah terdengar. Mereka sudah sangat terwakili oleh veto dari Amerika Serikat. Oke, sekarang kan sorotan kita pada hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap begitu ya. Apakah kemudian hak veto ini bisa Anda lihat mencerminkan demokrasi global atau justru hanya dominasi negara besar? Tepat sekali. Karena itulah hendaknya PBB yang sudah berusia 80 tahun ini diperkuat. Mungkin ahli-ahli menyebutnya direformasi. Dan untuk itu ini adalah pengalaman atau latihan intelektual yang harus segera dilakukan di majelis umum. Karena kita melihat sama-sama 5 hak veto ini yang digunakan secara serampangan oleh Amerika Serikat senantiasa menolak pemikiran-pemikiran terbaik di dalam yang diajukan ke dalam Dewan Keamanan PBB itu sendiri. Jadi seringkali veto itu dipermainkan kalau misalnya menghadapi negara-negara Timur Tengah, misalnya melakukan pemboman di Syria, melakukan pemboman atau koalisi NATO di kawasan Timur Tengah. Kalau ini yang terjadi, maka Amerika Serikat akan memudahkan resolusi tersebut, dan Cina dan Rusia biasanya tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi untuk itu perlu sekali direformasi Dewan Keamanan PBB ini. Oke, Pak Reza, veto Amerika Serikat jadi penghalang pengakuan Palestina, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh negara-negara di dunia? Pak Prabowo sebenarnya sudah memberikan suatu angin segar ya, tapi beliau tidak mengatakan hal ini. Sebenarnya PBB ini harus direvisi karena kita saat ini sudah memiliki 10 elected members atau I10 berasal dari berbagai belahan bumi. Cuman anggota tidak tetap ini berputar setiap 2 tahun. 2 tahun ini mungkin negara Jepang, kemudian 2 tahun ke depan mungkin negara lain. Jadi misalnya tahun ini Denmark berada di situ, tapi 2 tahun lagi Denmark sudah tidak ada lagi. Jadi yang perlu dipikirkan ini adalah latihan intelektual bagi pemerintah di dunia termasuk Indonesia untuk memikirkan PBB ini sudah 80 tahun, sudah tua, sedangkan isu-isu global sudah semakin menantang, kemudian juga bahaya penggunaan nuklir itu sangat besar, dan juga potensi konflik di Israel dengan negara sekelilingnya itu masih ada terus. Kita hendaknya memikirkan mekanisme, misalnya penambahan anggota tetap sebanyak 5 ataupun 10. Tentunya untuk sementara waktu 5 tahun pertama kualitas veto mereka adalah setengah daripada harga veto dari anggota lama. Ini salah satu cara. Oke, Pak Reza, penggunaan hak veto dalam isu Palestina ini Anda melihatnya murni kepentingan geopolitik atau ada hal lain, mengingatkan Amerika Serikat ini kan sekutunya Israel, paling dekat dengan Israel? Tepat sekali. Amerika Serikat memiliki koalisi yang luar biasa dengan Israel. Di sana di Amerika Serikat kekuatan lobby dari kalangan Israel itu luar biasa. Ada lembaga di sana namanya AIPAC.
American Israel Public Affairs Committee. Lembaga inilah yang sangat memerhatikan karir para tokoh-tokoh politik Amerika Serikat, dan biasanya mereka berhutang budi kepada kalangan lobby Yahudi ini. Kemudian lobby Yahudi juga sangat populer, sangat kuat di kalangan media massa, entah itu cetak maupun elektronik. Juga banyak kelompok-kelompok lobby yang berada di berbagai level pemerintahan Amerika Serikat, sehingga keputusan Amerika Serikat biasanya cenderung mendukung Yahudi. Jadi dalam hal ini Amerika Serikat tidak pernah mengkritik ide Israel yang bernama Greater Israel. Ini tidak pernah dikritik. Kemudian juga pada saat yang sama, Inggris dan Perancis, walaupun mereka mengatakan mendukung Palestina, tidak memiliki aturan yang jelas apa yang akan mereka dukung. Misalnya, apakah mereka memikirkan bahwa persyaratan sebuah negara modern itu adalah memiliki perbatasan yang jelas? Ini Inggris dan Perancis tidak pernah memikirkan ini. Mungkin Inggris melakukan, tapi apakah yang dilakukannya itu akan disetujui oleh Amerika Serikat? Apakah akan disetujui oleh Perancis? Kemudian juga Inggris tidak memikirkan bagaimana bisa membangun masyarakat Palestina yang bisa mengelola diri sendiri. Tidak pernah dikatakan ide-ide itu. Jadi hal ini saya berpikir ada potensi pengakuan ini sifatnya jangka pendek, dan kemungkinan besar kalau pemerintahnya Inggris dan Prancis merasa tidak stabil, mungkin mereka melakukan perubahan-perubahan. Sifatnya masih jangka pendek ya. Terima kasih sudah berbagi perspektif di Kompas Petang hari ini Pak Reza. Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Sehat selalu Pak Reza. Terima kasih.